أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ini terakhir untuk ayat nomor 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat Al-Anbiya ayat 7. Ayat dimaknani ya, ditulis harakati dimaknani pakai bahasa Indonesia lek mun saged peko. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah. Lan orang ngutus sapa ingsun Allah. Qablaka ing dalem sadurunge sira Muhammad. Illa rijalan angin ing pira-pira wong lanang. Angin ing pira-pira wong lanang. Angin ing pira-pira wong lanang sifati yuha ilaihim. Ini qiraahnya yang pertama pakai ya. Yuha. Ya, kalau kamu pakai nun ganti dulu pakai ya. Yuha kang den wahyuake. Yuha kang den wahyuake sapa ilaihim. Sapa ilaihim maring rijalan. Sapa ilaihim maring rijalan. Sapa ilaihim maring rijalan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa fi qiraatin lan iku ing dalam qiraah suwiji. Lan iku ing dalam qiraah suwiji. Lan iku ing dalam qiraah suwiji lan ing dalam langsung mawon mboten saiku lan ing dalam qiraah suwiji binuni kelawan nun, kelawan nganggo nun. Wa kasril ha'ilan kelawan nganggo kasrai ha. Dados tulisan nggih teng ngriku dalam satu qiraah niku bukan yuha ilaihim tapi nuhi ilaihim. Tulis nuhi ilaihim. Nuhi ilaihim nun wawu ha ya nuhi. Ya, dengan menggunakan nun dan di kasroh haknya. Maknane nuhi ilaihim nuhi kang paring wahyu sapa ingsun Allah. Amin tulis maknane nuhi kang paring wahyu sapa ingsun Allah ilaihim maring rijalan. Ilaihim maring rijalan. La malaikatan. La malaikatan orang ngutus ingsun Allah ing para malaikat. Tidak ada ceritanya manusia yang menjadi rasul kepada manusia itu malaikat, itu enggak ada ceritanya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mongko padha takono sapa sira kabeh. Mongko padha takono sapa sira kabeh ahla dzikri ing ahline kitab utawa ahline ilmu. Zikri maknane kalih, ahla dzikri ing ahline kitab utawa ahline ilmu. Kitabnya mun salep ngandhep ngoten ya. Nah. Ahla dzikri ing ahline kitab utawa ahline ilmu. Ahline kitab garis miring ilmu saged dua. Zikir niku maknane kalih, saged kitab, saged ilmu. Ayil ulamaa harakate. Ayil ulamaa tegese para ulama. Tegese para ulama wong kang padha ngerti Taurat iklan kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil ing kuntum la ta'lamun ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerti sapa sira kabeh. Zalika ing mengkono kaunul mursal basyaron. Tulis kaunul mursal basyaron. Ya, bahwa yang menjadi seorang yang diutus itu merupakan manusia. Kaunul mursal basyaron. Fa innahum lanjute. Fa innahum mongko saktenane ahla dzikri iku ya'lamunahu padha ngerti sapa ahla dzikri ing zalik
ahla dzikri ing dalik wa antum hale utawi sira kabeh ila tasdiqihim maring benerake ing ahli zikri iku aqrabu luweh parek min tasdiqil mukminina tinimbang saking oleh benerake wong kang padha iman bi Muhammadin min tasdiqil mukminina kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim tinimbang saking benerake ing para mukminin benerakene para mukminin bi Muhammadin kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sak mangke ayat niki riyen kados sing tak dawane namung satu ayat riyen pun ini merupakan satu ayat yang sangat besar juga yang sering didhawuhaken kalian para ulama membahas mengenai fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertama sebelum yang itu potongan ayat yang pertamanya adalah wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kula murati ayat Qur'an tok riyen wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim atau yuha ilaihim dan tidaklah aku mengutus sebelum dirimu Muhammad kecuali golongan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi yang diutus oleh Allah Ta'ala itu adalah para laki-laki yang diberi wahyu. Bon, satu itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaknya kalian semua itu bertanya kepada ahli ilmu atau ahli kitab jika kalian semua itu tidak mengetahui. Berarti ada dua kandungan makna di dalam ayat ini ya. Kandungan makna yang pertama adalah wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim atau yuha ilaihim. Bahwa aku Allah itu tidak mengutus sebelummu kecuali orang laki-laki yang aku memberi wahyu kepada mereka. Bon, kita bahas yang qadiyah yang pertama ini dulu. Ilaihim la malaikatan. Maksudnya bagaimana? Ini merupakan jawaban atas pernyataan mereka yang kemarin. Ini kan sampun kula bahas panjang lebar bahwa kemarin itu mereka memperolokkan Kanjeng Nabi dengan 5 perkara. Mereka pertama memperolokkan dan meragukan status kenabian kerasulannya Kanjeng Nabi karena Nabi itu hanyalah sosok manusia biasa dalam anggapan mereka, yaitu dalam ayat hal hadza illa basyarum mislukum. Tidaklah orang laki-laki ini yakni Muhammad kecuali seorang manusia biasa yang seperti kalian semua. Ya, maka dijawab di dalam ayat ini wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ya memang jadi tatkala mereka orang-orang kafir Quraisy itu memproteskan bahwa status seorang rasul itu merupakan seorang manusia, maka memang dijawab sama Allah Ta'ala wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidak aku mengutus sebelummu wahai Muhammad kecuali laki-laki yang telah aku beri wahyu. Berarti podo-podo menungsoni. Ini kan sering ya didawakan kalian Syekh Mutawal Asy'arawi. Ay nuhi ilaihim wa fi qiraatin bin nun wa kasril ha nuhi ilaihim la malaikatan, bukan para malaikat. Justru mulai sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad yang dijadikan rusul, yang dijadikan utusan oleh Allah Ta'ala, para mursalin itu adalah para laki-laki, para manusia yang telah diberi wahyu. Yes. Jadi rijalan itu kan maknanya beberapa laki-laki. Satu, para ulama menyimpulkan bahwa dari dawuhnya Allah Ta'ala yang berupa wa ma arsalna qablaka illa rijalan, tidaklah aku mengutus kecuali orang laki-laki. Berarti ora enek sing jenenge nabi iku wedok. Banyak fenomena akhir zaman ini perempuan-perempuan yang mengaku menjadi nabi. Itu jelas itu dinafikan sama dawuhnya ayat ini, yakni illa rijalan, kecuali laki-laki. Yang diutus oleh Allah Ta'ala hanyalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Satu. Yang nomor dua,
di sini rijalan, kata-kata rijalan itu kan laki-laki. Lah, seperti yang kita ketahui bahwa status laki-laki dan perempuan itu adalah statusnya manusia. Statusnya malaikat itu nggak bisa dikategorikan laki-laki atau perempuan, itu nggak boleh. Bahkan kalau ada yang mengatakan malaikat itu perempuan, hukumnya bisa kufur. Juga nggak boleh dikatakan bahwa yang namanya malaikat itu dihukumi laki-laki, mboten saged. Malaikat tidak disifati laki-laki atau perempuan. Sehingga kalimat rijalan, aku hanya mengutus sebelum para laki-laki, itu berarti adalah laki-laki dari golongan manusia. Nuhi ilaihim atau yuha ilaihim, yang telah aku berikan wahyu kepada mereka. Pun lano kula pun bolak-balik didhawuhaken nggih kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, lek menungso maka orang-orang yang diutus kepada para manusia tentunya juga sama, podo-podo menungsoni. Lek pancen penduduk bumi ini itu para malaikat, niscaya yang menjadi utusan adalah juga para malaikat. Orang mungkin toh mosok menungso katene sing di bahasane yang menyampaikan risalah itu adalah para malaikat, kan nggak mungkin. Beda jenis. Itu sudah diterangkan kemarin pada pembahasannya di ayat yang lain, kemarin sudah dibahas ya. Kalau nggak perlu mengulangi panjang lebar tentang hal itu. Bon, awak dewe ringkes mawon keterangannya. Bon, ini yang tidak kalah penting dan ini yang sering dibahas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sanep pian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian semua itu bertanya kepada ahli kitab atau ahli ilmu jika kalian semua itu tidak mengetahui. Kowe lek orang ngerti, Pak, kowe takok, ojo malah kemeruh, ojo malah kementus. Yes, itu nanti tafsiran melebarnya. Kita konsen kepada turunnya ayat ini kepada orang-orang kafir Mekah ya. Tafsirannya dulu secara secara sesuai dengan asbabun nuzulnya dulu. Ngeri tinggi akan. Jadi para kufar Mekah itu didhawuhi oleh Allah Taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian semua itu bertanya kepada ahli zikir. Zikir kalau ini sampun kula jelasaken bolak-balik. Pokoknya nek nang Al-Qur'an ono kalimat zikir, seringnya zikir itu dimaknani kitab. Ya. Seringnya zikir itu dimaknani kitab. Lama-lama ahli zikri teng mriki maknane saged kali ahli ilmu atau ahli kitab. Ya ini siapa? Ail ulama abit Taurat wal Injil. Tak bertanyalah kalian semua wahai para kufar Mekah kepada ahli kitab dan juga ahli ilmu, yakni para ulama yang mengetahui terhadap kitab Injil dan juga kitab Taurat, in kuntum la ta'lamun, jika kalian semua itu tidak mengetahui zalik, tidak mengetahui bahwa yang namanya seorang rasul, seorang yang diutus oleh Allah itu merupakan seorang manusia. Lalu kalau maknanya zalika yang mengkono kaunul mursal basyaron. Keberadaannya orang yang diutus, seorang rasul itu merupakan seorang manusia. Lek pancen kamu semua wahai kufar Mekah itu enggak mengetahui bahwa seharusnya rasul kepada para manusia itu juga seharusnya juga sama-sama manusia, maka bertanyalah kepada ahli zikri, ahlinya zikir, ahlinya ilmu, yakni para ulama yang mengetahui terhadap kitab Taurat dan juga Injil. Fa innahum ya'lamunahu, maka sesungguhnya para ahli kitab, yakni kitab Taurat dan juga kitab Injil itu mengetahui hal tersebut, mengetahui bahwa seorang rasul itu adalah pasti manusia. Mana Pak? Yan, sanep. Itu mereka pasti mengetahui hal tersebut. Wa antum ila tasdikihim aqrabu min tasdikil mu'minin Nabi Muhammad, dan kalian semua wahai kufar Mekah itu lebih percaya, lebih mudah untuk membenarkan terhadap ahlul kitab daripada membenarkannya para mukminin terhadap Kanjeng Nabi. Artinya ya nopo? Para
dia tengeriki akan kalian para ulama, kenapa kok Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap para kufar Mekah untuk bertanya kepada ahli kitab? Karena pada waktu itu para ahli kitab itu merupakan termasuk orang-orang yang mendukung, mensupport terhadap para kafir Mekah untuk memusuhi Kanjeng Nabi, untuk menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi. Dan tanda kutipnya, para kufar Mekah itu sangat menganggap benar terhadap para ahli kitab. Dan kufar Mekah itu sangat memusuhi terhadap para mukminin dan juga Kanjeng Nabi. Bahkan gini akan andaikan para ahli kitab itu memberikan tahu kepada mereka bahwa seorang rasul itu memang harus dari para manusia, kalau sasarannya juga manusia, dan para mukminin dan juga Kanjeng Nabi menghabari hal yang sama, maka mereka lebih akan membenarkan terhadap yang namanya para ahlu kitab daripada membenarkan terhadap Kanjeng Nabi. Karena mereka itu biasalah bahasane mereka sangat memusuhi terhadap Kanjeng Nabi, walaupun kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dan juga para mukminin tetap saja tidak akan mereka terima. Dan kalau hal yang serupa ini diucapkan, disampaikan oleh para ahli kitab, baru mereka bisa menerima. Malah datang ini kan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para kafir Mekah, tanyalah kalian semua kepada para ahlu kitab kalau kalian semua itu tidak mengetahui perihal bahwa seorang rasul itu merupakan golongan manusia, kalau sasarannya juga para manusia. Jadi ini namanya perintah untuk bertanya. Dari ayat ini merupakan ayat yang sering dibahas oleh para ulama, disampaikan oleh para ulama bahwa kita itu kalau tidak tahu hendaknya kita itu bertanya. Paham ya? Kita kalau nggak tahu hendaknya bertanya. Artinya bagaimana? Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau dawuh di dalam menafsiri ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, lam yakhtalif al-ulama'u annal 'ammata 'alaiha taqlidu ulama'iha. Para ulama itu sepakat bahwa orang-orang awam dari umat ini harus taklid, harus mengikuti terhadap para ulama. Seperti kita ini merupakan orang-orang yang awam, orang-orang yang nggak tahu, maka kita harus taklid terhadap para ulama, terutama dalam urusan fikih. Kita taklid terhadap madhabnya Imam Syafi'i. Paham ya? Karena kita itu termasuk orang yang awam. Dan di kelanjutannya beliau itu dawuh, wa annahum al-muradu biqaulillahi azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan inilah merekalah orang-orang awam itulah yang berkewajiban untuk mengikuti terhadap para ulama, taklid terhadap para ulama. Merekalah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kowe iki takok onang para ulama, taklid onang para ulama. Dan ini yang tidak kalah penting dan perlu saya sampaikan. Tengeriki Al-Imam Al-Qurtubi dawuh, tengeriki beliau dawuh, wa kadzalika lam yakhtalif al-ulama'u annal 'ammata la yajuzu laha al-futyah. Para ulama juga tidak berbeda pendapat bahwa sesungguhnya haram bagi orang-orang awam untuk berfatwa. Haram bagi orang awam untuk berfatwa. Lijahliya bil ma'ani allati minha yajuzu at-tahlil wa tahrim. Karena dianggap mereka itu masih belum mengetahui tentang ayat-ayat yang menunjukkan tentang halal dan juga haram. Jahagi rungokne tenan. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi, maka berarti kalau kalian semua itu enggak tahu, seperti kita ini orang awam, ojo gaya fatwa. Napa? Ojo gaya
fatwa. Nah, ini repot iki. Saya nggak mau apa bahasannya, nyenggol-nyenggol ke sana-sana dulu. Gak usah nyenggol-nyenggol lah bahasannya ngoten. Kita konsen mawon. Jadi kalau kita awam, tugasnya itu yang pertama, mencari ilmu dan bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang nomor 2, ojo sampai fatwa ngawur. Napa? Ojo sampai fatwa ngawur. Sonep bilang ojo sampai fatwa ngawur. Karena kita ini orang awam. Iling-ilingen tenan ja. Saiki Masya Allah, saya gak usah jelas sing lian-liane dhisik, konsen kepada pembahasan dulu. Mulakno teng hadis niku Kanjeng Nabi dawuh teng Sahih Bukhari, teng di Kanjeng Nabi dawuh, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mencabut ilmu dengan cara mencabut yang langsung daripada para hambanya, daripada para manusia. Walakin yakbidu al-ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Ta'ala itu mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan mengambil para ulamanya, dengan mewafatkan para ulamanya. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Hingga tatkala tidak tersisa satu orang pun orang alim di muka bumi ini, maka yang ada para manusia ini akan menjadikan sebagai pemimpin mereka orang-orang yang bodoh. Bakal esok datang zaman di mana para manusia itu sudah tidak ada orang yang alim, sehingga para manusia menjadikan pemimpin mereka itu orang-orang yang bodoh, ya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian mereka ditanyai tentang perihal fikih ataupun yang lainnya, fa'aftau, maka kemudian mereka berfatwa dengan tanpa menggunakan ilmu. Mereka berfatwa tanpa menggunakan ilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka menjadi tersesat dan menyesatkan. Napa? Maka mereka menjadi sesat dan menyesatkan. Bahaya, Pak. Iki bahaya banget. Iki mongko saiki niku piye awake iki. Kita bahasakan yang agak jelas saja nggak apa-apa ya. Kita ini pertama dari golongannya orang-orang para kiai, para gus-gusnya. Itu harus bahasa kasarane ngomong sadar diri. Bisa menyesuaikan terhadap porsinya masing-masing. Para kiai, para gus kan macam-macam to, Pak. Ana para kiai, para gus iku sing pancen penggaweane iku mek gur dalam hal ini pertabiban. Tahu pertabiban ya? Pertabiban cuma nyowo dan juga semisalnya. Ana sing gawagis ambek yai sing modele koyo ngono kuwi. Ana gawagis karo kiai iku sing modele pancen isok ngaji tenanan. Pancen isok ngaji tenanan. Ana sing modele iku para kiai, para gawagis itu ya hanya lewat jalan nasihat pinter ceramah. Maka di sini dikatakan semua para ulama, kiai, gawagis harus mengambil porsinya sendiri-sendiri. Lek pancen kamu tergolong daripada orang-orang pertabiban, gawagis sampai kiai sing pertabiban, yo ojo wani-wani bahas masalah hukum. Begitu juga para ulama, para gawagis sing nang kono iku keahliannya cuma ceramah. Ojo sampai wani-wani bahas hukum fikih. Wis ya, paham ya? Lah kalau memang sudah ahlinya bahas hukum fikih, monggo dibahas hukum fikihnya. Lah monggo sakniki ku akeh lho, Pak. Gus-gus kiai-kiai, gus-gus kiai-kiai yang tanda kutipnya mereka itu porsinya di dalam ceramah. Mereka itu porsinya di dalam pertabiban. Tapi malah ambil alih yang namanya ngaji dalam membahas hukum fikih.
Akhirnya ya iki mang fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Yang ada mereka itu berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka itu tersesat dan menyesatkan. Niki sik anget wingi dawuh Gus Bahak. Lah iya wong saiki masyaallah Gus-gus sing ora tau sinau, ora iso ngaji, penggaweane nek dawuh Gus Bahak. Lah iya wis gak tau sinau, penggaweane iku sesat menyesatkan sik disangoni pisan. Dawuh Gus Bahak wingi ngono. Wis ora tau sinau, modal mek ceramah tok, nyesatne wong, mulih sik disangoni, marono dimulyakno. Kan repot tenan iki. Ya, jadi hendaknya yang pertama dari golongan para kiai, para gawakis mengetahui porsinya di mana. Napa? Mengetahui porsinya di mana. Begitu juga para masyarakatnya. Awak dhewe iki, Pak, wong awam iki, Pak, masyarakatnya juga harus tahu porsinya para kiai, para gawakis. Lek kon kenalmu ambek kiai iko merupakan kiai tabib, ya jadikan itu kiai tabib. Iku kiai bagian nyowo. Ojo ditakoki aneh-aneh babakan fikih ataupun yang lainnya. Lek ngertine wong kae, kiai kae, gus kae, iku mek gur babakan ceramah, ya wis ora usah ditanyai babakan fikih. Semono uga sak walike, kiai-kiai sing babakane fikih, ya ojo mbok kongkon ceramah, ojo mbok kongkon dadi tabib ora iso. Iso mek buka kitab, mbok kongkon nyowo ya bingung kadang ora iso. Paham nggih? Semua biar mengambil porsinya masing-masing. Jadi nang kene niku seolah-olah memang hati-hati. Bahasane hatta idalam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Sampai tidak tersisa satu orang alim pun di muka bumi ini sehingga para manusia menjadikan pemimpinnya, menjadikan orang yang mereka jadikan pemimpin mereka itu sebagai orang-orang yang bodoh. Ya, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka ditanyai kemudian memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adallu. Siki contoh sing aku mesah babakan iki aku. Sebabakan son horor ki lho, Pak. Kan gue ger ono kiai-kiai sing wis benar-benar bahasane berkompeten di dalam ilmu fikih, kemudian menyusun dan merumuskan sebuah hukum fikihnya tentang sonhor, dibantah karo kiai-kiai nyuwun sewu. Ya walaupun mungkin juga sama-sama kiai besarnya lah, tapi mereka tidak memiliki kapasitas dalam ilmu fikih. Paham ya? Ki aneh. Malah gua ya wani ngomong lek ngono aku fatwa halal wae. Iki jenenge fatwa bi ghairi ilmin. Fatwa tanpa apa? Ilmu. Alhamdulillah. Sehingga yang ada malah sesat dan menyesatkan. Itu yang pertama. Jadi iku Pak, awak dhewe kudu ngati-ngati tenan. Yang nomor 2 yang perlu juga saya bahas, kebetulan ini bahas masalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ini selaku kita orang awam. Dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, beliau dawuh iki rungokne tenan, wa inna ma haqqul awami ayyuminu wa yuslimu wa yashtahilu bi ibadatihim wa ma'ayishihim. Wong awam uripe iku cukup beriman, berislam, kemudian tersibukkan untuk ibadah dan urusan kehidupan mereka. Wong awam iku wis apike sak marine dekne ku iman, Islam, salat 5 waktu, kerja, wis mari. Kuwi pekerjaane wong awam. Wa yatruku al-ilma lil ulama'i, dan membiarkan yang namanya ilmu itu untuk para ulama. Wong awam ojo melok-melok membahas masalah ilmu. Karena napa? Fal'ami lau yazni wa yasrik kana khairan lahu min ayyatakallama fil ilmi. Wong awam ngelakoni zina, ngelakoni nyolong, kuwi luwih apik daripada wong awam gaya-gaya melok bahas ilmu.
Kayak sing viral kuwi lho. Dituturi ra trimo. Ora haram kuwi lho. Kapan majune Indonesia sing ngomong kayak ngono kuwi lho, Pak. Wong awam luweh apik zina nyolong daripada bahas masalah ilmu, bahas masalah halal haram. Krana napa? Teng mriki dingendikaken fa innahu man takallama fillahi wa fi dinihi min ghairi itqanil ilmi waqa'a fil kufri min haitsu la yadri. Karena orang yang berani membahas tentang Allah dan juga agamanya Allah tanpa dia memiliki kompetensi yang cukup dalam hal ilmu itu, maka dia terjatuh di dalam kekufuran tanpa dia merasa. Wahaya. Sama seperti halnya kaman yarkabu lujjatal bahri wa huwa la ya'rifu as-sabbahah wa huwa la ya'rifu as-sabbahah. Pun ngerti akan seperti halnya orang yang sedang mengarungi ombak laut dalam keadaan dia tidak bisa dan tidak menguasai ilmu berenang. Paham ya? Jadi kumang sing pertama, jadi tugasnya loro. Sing pertama, kalau dari golongan kiai, golongan gawagis kudu ngerti porsine nang ndi. Napa? Kudu ngerti porsine nang ndi. Kowe iki porsine gawagis sing model piye? Sing iso ngaji tenanan apa ora? Apa maca kitabmu sik grotal gradul ngene wani fatwa haram, wani fatwa halal kowe. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, kalau kita termasuk orang awam, ora usah kementus. Napa? Ora usah kementus. Menengo ae, gak usah melok-melok bahas. Pun ini bahas fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mulane terakhir niki terakhir kula badhe nyampe akan. Sampai-sampai Sayyidina Umar niku dawuh tafaqahu qabla an tusawwadu. Ya, belajarlah kalian semua ilmu fikih wa fi riwayatin ta'allamu, mencarilah ilmu kalian semua sebelum kalian semua menjadi pemimpin. Kowe belajar sing mempeng, belajar fikih sing mempeng, mencari ilmu sing mempeng sebelum kalian semua itu menjadi pemimpin. Saat durunge kamu dadi pemimpin iki lho, Pak, dadi wong sing mempeng golek ilmu. Karena napa? Wong ku lek wis menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang diikuti, ku katene golek ilmu, nuntut ilmu ku sungkan. Ya, bahkan tengeri dilanjutkan waqal Abu Abdillah wa ba'da an tusawwadu. Kamu harus melanjutkan yang namanya mencari ilmu, mencari hukum fikih ini, belajar hukum fikih ini ba'da an tusawwadu. Sak marine kalian semua dadi kiai. Jadi koyo sing didhawuhna Gus Pak. Kowe lek pancen kiai tenanan, Pak. Masih wis dadi kiai, masih wis dadi Gus sik panggah belajar. Lek ana sampai Gus utawa kiai wis dadi kiai ora sinau, goblok jenenge. Jadi wabak da'an tusawwadu sing jenenge matlaah golek ilmu, ya, mempelajari ilmu fikih terutama kuwi merupakan juga keharusan setelah menjadi kiai. Sak gurunge dadi kiai sing mempeng golek ilmu, sak marine dadi kiai ya panggah mempeng golek ilmu. Bon. Lana ini kemarin Gus Pak cerita bajane ceramah full mengenai pembahasan ini wis. Ya, bahwa beliau masih wis dadi kiai gede. Gus Pak wis dadi kiai gede to, Pak. Ngono ngalime kaya ngono, tapi beliau tidak berhenti-hentinya untuk terus belajar. Karena beliau memiliki harapan bahwa ingin yang namanya ilmu itu hidup. Pun, nah monggo Gus saiki yai saiki aja kitab sik grotal gratul ngono wis ngaku paling alim, ngono wis fatwa ngawut. Anggite fatwa iki sing penting awake wis dadi Gus marno iso mengeluarkan fatwa karepe dhewe, ora iso ngono kuwi. Harus ada tendensinya. Pun niku maknane fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wis ya, dadi awak di dalam babakan ilmu itu menengae. Maksudnya gak usah bahas aneh-aneh. Kalau nggak tahu ya diam. Ya. Kade arek pondok ngene iki, mulai lek ditakoki suatu permasalahan, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu.
Kok ono Gus to Kiai ditakoki sembarang kok nyoplos ae jawab apa. Iki jelas iki. Lek dawuh Gus Pak biasane wong goblok ngono kuwi. Takoki sembarang kok jawab ae. Karena minis fil ilmi niku al-qaulu ya bi la yadri. Termasuk daripada setengahnya ilmu adalah mengucapkan bahwa aku tidak tahu. Napa? Termasuk daripada setengahnya ilmu mengucapkan aku tidak tahu. Pun itu wawa tadi ini bahas fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Aku regeten soalnya aku. Ya. Pun ayat lanjut ayat 8. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Surat Toha Al-Anbiya ayat 8. Wa ma ja'alnahum lan orang dadiake sapa ingsun Allah ing rusul. Ayo dimaknani ya. Wa ma ja'alnahum lan orang dadiake sapa ingsun Allah ing rusul. Air rusula tegese ing para utusan. Air rusula tegese ing para utusan jasadan ing jasad ai ajsadan bimakna ajsadan kan anggo maknane ajsadan dadi mufrad yang maknanya jamak ajsadan pira-pira jasad la yakuluna kang ora padha mangan sapa ya Allah kang ora padha mangan sapa wa ma ja'alnahum rusul nggih rusul layak kulna kang ora padha mangan sapa rusul at-ta'ama ing panganan bal yakulunahu balik padha mangan sapa rusul ing ta'am wa makanu khalidin wa makanu lan ora ana sapa rusul iku khalidina wong kang langgeng wong kang padha langgeng wong kang padha abadi di dunia ing dalam dunia dipertegas oleh Allah Ta'ala. Ini mempertegas yang pertama, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ya, mempertegas bahwa Allah Ta'ala dawuh wa ma ja'alnahum ayir rusula jasadan bima'na asadan la ya'kuluna ta'ama bal ya'kulunahu wa ma kanu khalidina fid dunya. Dan tidaklah aku menjadikan para utusan itu merupakan jasad-jasad yang tidak memakan terhadap makanan. Wa makanu khalidin. Dan mereka para rasul itu tidaklah merupakan orang-orang yang abadi di dunia. Artinya bahwa makna sederhananya adalah para utusannya Allah Ta'ala itu semua adalah ya manusia. Napa? Manusia. Mulane teng mriki kan manusia yang makan, juga manusia yang tidak abadi di dunia, artinya manusia yang nantinya juga wafat. Para nabi kan juga wafat, Pak. Wafat secara jasadnya ya, wafat secara jasadnya. Mulane teng mriki Allah Ta'ala menegaskan terhadap mereka para kafir Makkah bahwa memang wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Aku tidak menjadikan para utusan itu merupakan jasad-jasad yang tidak memakan terhadap makanan. Loh, nggih, para rasul itu bukanlah orang-orang yang tubuhnya itu tidak membutuhkan makanan boten. Para nabi ya mangan. Napa para nabi ya mangan. Makna kalau di dalam kitab tauhidnya gak usah dukur-dukur ya. Nang kitab Aqidatul Awam, kowe sik eling apa ora? Biyen tau ngaji kitab Aqidatul Awam, termasuk sifat jaisnya para anbiya adalah al-a'radul basyariyah. Ya. Yaitu para nabi itu, para rasul itu memiliki sifat-sifat normalnya manusia yang tanda kutipnya tidak sampai membuat para nabi itu terhina. Podo para nabi itu juga makan, para nabi itu juga minum, para nabi itu juga menikah, butuh kawin, ya toh. Para nabi itu bukan semua, walaupun tidak semuanya, ya, ada yang tidak menikah juga. Tapi secara garis globalnya mawon, ya. Juga para nabi itu juga sakit. Lalu dengan itu dikatakan sifatnya para nabi adalah nopo al-a'radul basyari.
Basyariyah. Eling ora? Nep, eling ora nep? Iki ngaji tauhid nek di maknane tok ya dibuka. Iling-ilingan ya. Jadi sifat jaisnya para nabi adalah al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nuksoni darajatihim al-aliyah, yaitu memiliki sifat-sifat kemanusiaan tapi yang tidak membuat derajat mereka yang tinggi itu menjadi hina. Jadi ya napa? Mangan. Umumnya menungso mangan, para nabi juga makan. Umumnya menungso iku napa? Minum, para nabi juga minum. Umumnya menungso iku menikah, para nabi juga menikah. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh an nikahu sunnati, aman rohiba an sunnati falaisa minni. Ya kan? Terus kemudian juga banyak para nabi juga mengalami yang namanya sakit. Niku sifatnya para anbiya. Mulane teng mriki dingendikaken wa ma ja'alnahum jasadal la yaquluna ta'am bal yaqulunahu. Kami tidak menjadikan para utusan itu merupakan jasad-jasad yang tidak membutuhkan terhadap makanan. Ya, berarti Allah Ta'ala menjadikan para rasul itu merupakan jasad-jasad yang juga sama membutuhkan terhadap yang namanya makan. Gampangane ngomong duduk malaikat, ngene lho Pak. Lek malaikat iku lek malaikat iki ya ora mangan, ora ngombe, ora turu. Ya, iku malaikat. Kalau para nabi mboten. Kalau para nabi memiliki sifat yang sama seperti halnya manusia pada umumnya. Ya walaupun berbeda. Jadi sifatnya podo tapi beda. Podo tapi beda. Kayak sarene Kanjeng Nabi, lek awak dhewe turu ngono ya turu tenanan. Meripate saat ini tuh turu. Nggak perlu gugane rada angel. Lek Kanjeng Nabi sing sarene ku namung sucone mawon, penggahlihe Kanjeng Nabi mboten sare. Pun kita lanjutkan. Bahkan wa ma kanu khalidin, dan juga para Rasul itu bukanlah orang-orang yang langgeng di dunia. Artinya napa? Berarti para nabi pun juga sedo. Para nabi niku sedo. Ya walaupun sedone beda dengan kita. Kalau para nabi itu sedone hanya secara jasad mawon. Pun niku ngoten. Kita lanjutkan lagi. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasya'u wa ahlaknal musrifin. Surat Al-Anbiya ayat 9. Summa sadaqnahum. Summa sadaqnahum nuli. Summa sadaqnahum nuli. Nuli teman sapa ingsun ing rusul. Nuli teman. Nuli teman utawa benerake sapa ingsun ing rusul. Al-wa'da ing janji. Al-wa'da ing janji. Janjine napa? Bi injaim kelawan nyelametake. Kelawan nyelametake ing para rusul. Ing nyelametake rusul. Kita bisa ditilmi ngoten ya. Bi injaim di mana nih? Bi injaim kelawan nyelametake ing para rusul. Fa anjainahum mongko nyelametake sapa ingsun ing rusul. Waman lan wong nasya'u kang ngarepake sapa ingsun ing man ayil musaddiqi. Nah, tegese ing wong kang padha benerake lahum maring rusul wa ahlakna lan ngerusakake utawa binasake ingsun Allah al musrifina ing wong kang padha nglewati batas ayil mukadzibina tegese wong kang padha ayil mukadzibina ya Allah ya Rabbi ya Karim tegese wong kang padha nggorohake lahum maring para rusul iki dilanjutaken summa sadaqnahumul wa'da, kemudian aku benar-benar merealisasikan untuk para rasul janji, sebuah janji, yakni janji akan menyelamatkan para rusul. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Teng kelanjutane bi injaihim pundi wau wa ahlakna fa anjainahum, kemudian aku menyelamatkan mereka semua para rasul wa man nasya'u, dan orang-orang yang aku kehendaki, yaitu siapa? Ayil musaddiqina lahum, yakni orang-orang yang menganggap benar terhadap para rasul. Wa ahlaknal musrifin, dan aku membinasakan terhadap orang-orang yang berlebihan, artinya yang menganggap bohong terhadap orang-orang yang menganggap bohong terhadap para rasul. Jadi ini kelanjutannya ayat yang sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala telah benar-benar membenarkan, artinya merealisasikan untuk para rasul sebuah janji untuk menyelamatkan mereka. Dan memang benar ya, para rasul itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Mulai ceritani Nabi Musa ya, tatkala menghadapi Fir'aun bisa sampai selamat. Dan seluruh para nabi pokoknya semuanya diselamatkan oleh Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dingendikaaken faqala sahibul kasyaf huwa mislu qauli ta'ala waqtara Musa qaumu sab'ina rajula wal aslu fil wa'di wa man qaumuhu wa minhu saddiquhum al maqal wa man nasya'hum al mu'minun. Jadi tengeriki dingendikaaken ngeten lho. Qala al mufassirun al murad minhu annahu taqaddama wa'duhu jalla jalaluhu bi annahu innama yuhliku bi adabil istisal man kadzdzabar rusul duna nafsir rusul wa duna man saddaqa bihim. Nikilah. Jadi artinya ayat ini summa sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasya'u wa ahlaknal musrifin. Itu artinya adalah bahwa janjinya Allah Ta'ala akan menyelamatkan terhadap para rasul dan juga orang-orang yang membenarkan terhadap para rasul. Dan Allah Ta'ala akan menyiksa dengan siksaan istisol, adab istisol, artinya siksaan yang berupa membinasakan secara total, itu hanya kepada al-musrifin, ayil mukadzibina lahum, yakni orang-orang yang menganggap bohong terhadap para rasul. Itu artinya seperti itu. Mulanya tengeriki dingindiakan wa ja'ala al-wafa'a bima sadaqa sidqan min haitsu yukshafu 'anis sidqi. Dan yang dimaksud di sini wa ahlaknal musrifin, dan aku membinasakan terhadap Allah dan Allah Ta'ala membinasakan terhadap para mukadzibin, para orang-orang yang menganggap bohong terhadap para rasul. Itu maksudnya adalah siksaan dunia loh. Ini maksudnya adalah siksaan dunia, bukan siksaan akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna, yaktine teman-teman wis nurunake ingsun Allah. Yaktine teman-teman wis nurunake ingsun Allah. Ilaikum maring sira kabeh. Ilaikum maring sira kabeh ya ma'syara Quraisyin. Ayo nak, maknane ayo. Ya ma'syara Quraisyin, he golongane wong Quraisy. Kitaban ing kitab ing Al-Qur'an. Kitaban ing kitab fihi kang iku ing dalam kitab dzikrukum. Dzikrukum utawi sebab kamulyane sira kabeh. Hilang dzikrukum utawi sebab kamulyanane sira kabeh li annahu sa'tanane kitab, li annahu qur'an sa'tanane kitab iku bilughatikum harakate. Iku bilughatikum nganggo lughat atau bahasa sira kabeh. Afala taqiluna mongko apa toh ora padha angen-angen sapa sira kabeh. Mongko apa toh padha ora angen-angen sapa sira kabeh. Fadu minuna mongko padha iman sapa sira kabeh. Fadu minuna mongko padha iman sapa sira kabeh bihi kelawan kitab Dawuhnya Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 10 wa laqad anzalna ilaikum ya ma'syara Quraisy kitaban fihi dzikrukum li'annahu bilighatikum afala ta'qilun. Sungguh
aku telah menurunkan untuk kalian semua, wahai ma'syaru Quraisy, wahai golongannya orang-orang Quraisy, kitaban, menurunkan terhadap sebuah kitab, fihi dzikrukum, yang di dalamnya ada kemuliaan kalian semua, li'annahu bilughatikum, karena itu merupakan lughat kalian semua. Afala taqilun, apakah kalian semua itu tidak berakal, tidak berangan-angan? Fatu'minuna bihi, sehingga kalian semua bisa beriman. Ini sekali lagi juga tanda kutipnya menjawab, ini juga sama, ini namanya menjawab terhadap tindakannya orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka itu tidak beriman terhadap yang namanya Al-Qur'an. Ini sampun dibahas bahwa setelah para kafir Quraisy itu berolokkan Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu merupakan seorang manusia biasa, kemudian kan mereka masih menuduhkan terhadap Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu sihir, kemudian Al-Qur'an itu merupakan buahnya mimpi, kemudian Al-Qur'an itu buat-buatannya Kanjeng Nabi, dan yang terakhir mereka juga menuduhkan bahwa yang namanya Al-Qur'an itu hasilnya Kanjeng Nabi bersyair. Paham ya? Maka di sini dijawab oleh Allah Ta'ala. Sana bilang, maka di sini dijawab oleh Allah Ta'ala dengan bahasanya tengah iki summa bayyana ta'ala biqauli laqad anzalna ilaikum fi dzikrukum adimun ni'matuhu alaihim bil qur'ani fid dini wad dunya. Jadi di sini Allah Ta'ala ingin menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu memberikan nikmat yang sangat besar sekali kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy diberi nikmat yang sangat besar sekali oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Rupanya apa dengan Al-Quran ini? Rupanya apa nikmat yang besar di dalam dunia? Rupanya Al-Quran ini diturunkan dalam keadaan menggunakan bahasa Arab. Bahasanya mereka. Bahasanya orang-orang kafir Quraisy. Malah tengah iki dikatakan bahasane laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dan sungguh aku telah menurunkan kepada kalian semua sebuah kitab yang di dalamnya ada kemuliaan kalian semua. Kok iso? Afala ta'qilun. Maka apakah kalian semua itu tidak berakal, tidak berangan-angan? Mestine kalau ini ada kitab yang menggunakan bahasa kalian, yang ini membuat kalian semua itu menjadi ikut mulia. Mestinya kalian itu berangan-angan sehingga kalian semua bisa beriman. Nah, tapi nyatanya mereka tidak kalau ada bahasanya maknane fihi dzikrukum itu ai dzikrukum ahaduma dzikrukum syarafukum wasitukum. Ada ya. Tadi tengriki akan ngoten. Masya Allah. Masa yo ora iso angan-angan. Kalau tengriki akan apakah kalian semua itu tidak berakal? Mestine wong minimal bahasa kasar ngomong ngoten ya. Kalau seseorang itu tidak bisa beriman karena tanda kutipnya percaya terhadap akhirat, hari kebangkitan dari kubur dan juga seterusnya, kalau itu dianggap sebuah hal yang sulit bagi mereka dan mereka cuma bisa memandang hal dunia, hal-hal duniawi maksudnya, mestinya mereka bisa beriman minimal melalui jalan ini. Bahwa kalau mereka itu mau beriman terhadap Al-Quran, Al-Quran ini loh sebuah kitab yang di dalamnya itu sebuah hal yang menyebabkan para orang-orang kafir Quraisy itu menjadi mulia karena menggunakan bahasa mereka. Cara ngenangannya kan gini toh Pak. Mestinya kan ikut bangga. Ini ada Al-Quran, ini ada sebuah kitab yang turun, yang diwahyukan dari Allah Ta'ala kepada nabinya menggunakan bahasa mereka. Mestinya kan kalau bangga. Oh ini loh, ada nabi yang kitabnya itu menggunakan bahasa kita. Mestinya lah ikut bangga. Afala ta'qilun, kan repotnya nih. Delok teko hal-hal ukhrawi ora iso, diperlihatkan dari segi duniawi pun juga mereka tidak tertarik.
Nah niki naudzubillahi min dzalik, cara bahasa kasar ngomong ngono. Wis dirayu kelawan hal sing ukhrawi ora kena, dirayu gawe hal sing duniawi pun juga enggak kena. Pun teng mriki dingendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dilanjutaken. Lanjutakan. Terakhir. Tapi Akom kosomna min qaryatin ini gandengannya dengan ayat-ayat yang setelahnya. Pasnya berhenti di sekian aja, enggak apa-apa. Wakam kosomna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Surat Al-Anbiya ayat 11. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.